Terima kasih Bapak Ibu, pertanyaan yang sangat luar biasa semuanya. Sebenarnya saya pada hari ini ingin dengarkan saja, menikmati mendengarkan. Wayahe manjing wong tuwoi harus banyak mendengarkan karena kita banyak diberi anugerah ya. Satu mulut satu, dua telinga. Itu artinya dua telinga itu harus mengoptimalkan banyak pendengaran. Sharing, dan lain sebagainya. Yang sudah dipaparkan oleh mahasiswa saya. Saya teringat ternyata beliau ini mahasiswa saya malah lupa gitu kan. Ya wajar lah, guru itu akeh lupane. Sing kebangetan iki muridé biasanya orang ngaku. Kurang ajar betul. Baru saya ingat, oh iya ya, itu kan. Beliau ini dulu saya yang mereview tulisan-tulisannya. Ternyata dulu nakal, sekarang masih nakal juga gitu kan. Ya nakal cerdas itu tidak apa-apa, yang positif lah. Ya saya tadi menyinggung tentang, ada pertanyaan yang menyinggung tentang FKPT ya, dan indikasi-indikasi radikal. Memang Bapak Ibu, FKPT itu adalah forum koordinasi ya, pencegahan terorisme. Justru kita ini mencoba untuk melakukan deteksi dini, menangkal, dan bahkan kontra radikalisme dan deradikalisasi. Ya, merawat harmoni, ya, menuju rekonsiliasi sosial, resiliensi dan al-islah. Apalagi kalau melihat sekarang ini dunia dipenuhi dengan konflik. Nah, aktor-aktor intelektualnya itu yang perlu dilakukan kontra karena mereka memiliki ideologisasi. Bahayanya itu ideologisasi yang menarik kepada kepentingan-kepentingan tadi. Apa sih ya manfaatnya kita itu memperdebatkan mengenai furu'iyah itu loh. Misalkan amalan-amalan ya kan yang sudah jelas-jelas manfaatnya. Buyub rukun, tahlilan. Kemudian kalau tadi malam itu ada suronan itu masya Allah itu ya tradisi-tradisi mainstream kalau saya menyebut itu ya. Tetapi kenapa tiba-tiba banyak ini sekarang pengajian yang menyerang amalan-amalan itu loh, amalan-amalan mainstream itu. Padahal jelas-jelas kalau ketika ditabayunkan itu masing-masing memiliki dalil-dalil. Ya tentu saja dalil itu diyakini kebenarannya oleh kelompoknya gitu loh. Artinya harusnya dalam dimensi-dimensi itu harus mengedepankan tasamu. Nah, kalau membicarakan dalam hal ini adalah al-Islam. Al-Islam huwa dinut tasamu. Nah, kalau kemudian pingin menang sendiri, kemudian mengkafir bid'ahkan, bahkan masya Allah, itu kan merobek baju-baju ukhuwah. Sudah tahu kalau dalilnya jelas. Ternyata kalau hasil pengamatan saya kan sering mengamati ya, namanya deteksi dini itu mengamati ada apa sih sebenarnya itu ya. Hadis-hadis itu kan terjadi riwayat-riwayat hadis. Ternyata di sana itu Bapak Ibu kalau bukan ahlinya, jangan banyak ngomong itu loh maksud saya gitu. Mendingan Bapak Ibu itu ya banyak mendengar, belajar literasi ya mengenai kutubuturos, membaca kitab. Jangan sering mendengarkan YouTube. Bacalah. Iqra. Perintah kita itu Iqra, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan untuk nafsu, kepentingan, kekuasaan dan jabatan, bukan. Apalagi pengen menang dan bangga kalau menyerang kelompok lain. Bahkan di dalam masjid itu harusnya saya sering menyebutkan ini al-masjidu ussisa 'alat taqwa bukan 'alal ghadab. Loh kok kowe demen itu langsung kafir bid'ah itu ndak ada dalilnya. Saya merujuk kemana-mana kitabnya didonke kabeh. Tapi kitabnya dhewe. Ora kitabe wong liya harusnya muqarana. Bainal madzahib bitoriqah al-muqaranah. Jadi bitoriqah al-muqaranah bainal madzahib. Jelas-jelas madzhab itu banyak.
Madhab itu apa sih? Madhaba ilai, jalan-jalan yang dilalui, dan tentu saja masing-masing memiliki sosok dalam tanda kutip rujukan-rujukan intelektualnya, rujukan-rujukan pemikirannya. Nah, saya bukan menafikan kemudian ekspresi-ekspresi keberagaman itu berbeda, karena memang rujukannya berbeda. Siapa yang menuduh kita itu, misalkan orang jenggoten teroris, sopo? Tidak pernah, tidak ada. Radikal itu jelas-jelas radikal itu indikasinya yang menyeret-nyeret pada itu loh Pak. Konflik, menariskan kebencian terhadap pemerintah, itu radikal, jelas-jelas itu. Apalagi menghalalkan darah, Masya Allah. Ya, Bapak Ibu kan lihat itu. Banyak orang terpesona khilafah. Pinginnya apa? Wah, khilafah itu gagasan yang ideal, mimpi-mimpi indah gitu. Nah, kan banyak itu yang sering kita lakukan diradikalisasi mengaku seperti itu. Bahkan perempuan-perempuan kan seperti itu. Pengen ke Suriah, pengen kemana. Ternyata di sana inginnya itu serba gratis, pendidikan gratis, semuanya gratis. Di sana digratisin. Baru sadar dia. Kan banyak itu. Bapak Ibu tanya saja kepada YouTube pengakuan mantan teroris, ya kan? Mantan teroris perempuan, Masya Allah. Itu fakta dan kasihan. Dan kita Bapak Ibu ya, FKPT itu terkadang juga merangkul napiter ya. Mereka mengaku bukan berarti ini hoak, rekayasa, betul-betul ada mereka. Dan banyak yang bertobat. Ketika apa? Kita lakukan kontra narasi. Wah, kok tauhid? Apalagi kalau ada baju-baju polisi apa itu dikatakan tauhid dan sebagainya. Loh, mereka ini pengaman, harus dicintai. Itu loh. Amirul Mukminin harus percaya kepada pemerintah yang sah, jangan mengada-ngada gitu. Wah, kemudian dia juga ternyata dapatnya dari pengajian-pengajian katanya bahwa yang benar tuh ya seperti ini. Ya, tidak boleh itu mengimani orang-orang tauhid dan sebagainya itu. Nah, itu pengalaman-pengalaman saya ketika melakukan diradikalisasi Bapak Ibu. Saya katakan, loh kamu ini kok tidak percaya terhadap pemerintah, Undang-Undang Dasar 1945. Ada Pancasila. Loh, Pancasila itu sebagai misakun walido, perjanjian yang mengikat. Loh, itu kan produk manusia, ya masih begitu. Terkadang ada yang masih radikal-radikal seperti itu. Produk manusia. Galileo, cetoh Pak. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Coba bayangin. Nah, kalau saya sih ora usah dalil-dalil. Nah, aku ya hafal lah itu loh. Kepingin saya katakan seperti ini. Mas, kamu kok dalilnya begitu? Malam yakum bima ya Allah. Kalau saya goda ini, saya pulang ini harus jam segini Mas. Tidak boleh saya melayani sampean terus. Lah kenapa? Saya ada perjanjian dengan istri saya. Jam sekian harus pulang. Sebabnya apa? Kalau tidak pulang ditutup rumahku, bilang gitu. Paham Bapak Ibu ya maksud saya ya? Ternyata dia kaget itu. Artinya ya, undang-undang kemudian regulasi atau konstruksi sosial itu tidak harus kemudian datang dari Quran hadis. Paham maksud saya ya? Kok dalile wa malam yakum bima ajallah fa ulaikul kafirun. Fa ulaika humul kafirun. Berarti aku kafir. Percaya karo istri saya misalkan kayak gitu. Wong di rumah tangga itu ada perjanjian. Dia diam. Lagian sampai nak mau muslim itu haruslah meniru Rasul. Sehingga kamu tiru itu siapa? Kanjeng Nabi itu ya ada Quran, ada hadis. Tapi Kanjeng Nabi itu ada perjanjian-perjanjian. Ada namanya Misakul Madinah, ada perjanjian Hudaybiyah. Apa yang terjadi? Saya bacakan. Ternyata memang selama ini mereka didoktrin oleh ustadznya hanya kepada Quran dan hadis, tidak pernah dibacakan mengenai al-hadarah was saqafah, apalagi mengenai perjanjian-perjanjian seperti ini. Masya Allah, saya sebutkan di sana itu jelas sekali dan tidak ada yang melenceng dari Al-Quran dan hadis. Justru itu memperteguh, memperkuat. Jadi ini wong Islam tapi kok seperti itu, eksklusif, ingin menang sendiri, mengkafir bid'ahkan orang lain.
memaksakan dalil. Nah, seperti ini yang perlu diwaspadai Bapak Ibu. Jadi di perjanjian Madinah kan jelas sekali. Inna Yahuda Bani Aufin ummatun ma'al mu'minin lil Yahudi dinuhum walil muslimin dinuhum mawaliyahum wa anfusum illa. Ini waspada illa ini. Loh Kanjeng Rasul loh sing sak tiru sapa sampean? Nak wong Islam ya mesti Kanjeng Rasul katanya kembali pada sunnah. Lah sing sunah-sunah sing kaya ngene iki ora dilakoni, Pak. Pengine yang sing aneh-aneh kuwi. Illa man adallama wa azama. Jadi kita itu satu kekuatan meskipun kita itu satu kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika kalau bahasane Pancasila sampai nak paham. Itu ternyata Kanjeng Rasul itu merangkul semua perbedaan. Ya Yahudi, Nasrani, yes, pokoknya semuanya lah. Kalau di sini ya suku-suku lokal dan semuanya. Ya sing paham kayak gini ki memang kiai-kiai sing memang ngaji, Pak. Ngajine di pesantren macane kita gundul. Lah sampean. Ya, kalau dari sini nih tadi bukan percaya kepada profesor, bukan percaya kepada kiai, tetapi Mbah Google. Ya cilaka tuh. Tidak bisa membedakan mana ini. Misalkan kelompok-kelompok ini, misalkan ada hadis-hadis, tingkatan-tingkatan rawi dan lain sebagainya. Saya khawatirnya hasil temuan kita itu ada migrasi antara radikalisme menuju intoleransi dan ditunggangi oleh orang-orang. Kalau dalam kita itu invisible hand, kepentingan seperti sampean lihat di mana itu Solo, Midodare ini itu apik to ya, ndonga bareng kok ya digegerke kemudian diserang oleh kok atas nama laskar. Lah kalau seperti ini kemudian di anak kembangkan, dikembangbiakan ya jadi apa masyarakat kita nanti? Maksud saya berbeda boleh loh. Misalkan sampean ini ora seneng tahlilan, ya ora apa-apa. Tapi rasa betah-betahke dan berbagi kuping gitu loh maksudnya gitu ya. Wong ceto-ceto misalkan apa itu namanya? Perbedaan-perbedaan itu kan harusnya disyukuri dan dinikmati, bukan malah kita ini terjebak kepada egoisme kelompok kemudian saling membuli. Ini loh maksud saya gitu. Bapak Ibu harus waspada mulai sekarang. Deteksi sini anak putunya, keluarganya yang sekali-sekali memegang dan pasti itu mengajak emosi. Agama itu mendamaikan. Kalau bahasanya Kiai FKPT tadi kan harus nafsul mutmainnah. Harus mendamaikan, spiritualitas, membanggakan itu ya. Membentuk moralisasi akhlakul karimah, harus bisa toleran pada yang lain. Beda rapopo ya. Sampai ini padha wae sing misale sing ora cingkrang kemudian melihat orang yang cingkrang gondok, itu berarti padha wae. Itu namanya ghadab. Ya, ghadab al-masjidu usisa ala taqwa. Taqwa itu semakin takut pada Tuhan. Orang kok malah gitu. Cuma yang kita waspadai tadi Pak, ajaran-ajaran yang ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan itu. Lah caranya Pak, mahasiswa harus cerdas, masyarakat harus cerdas, santri harus cerdas. Kiai kok ngomongnya kok konflik, kepingin menang sendiri. Itu bukan Rasul itu. Rasul itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kok. Bukan illa rahmatan lil muslimin. Ini Pak yang terkadang kita itu ya harus waspada juga. Apa Pak yang dikonflikkan di masjid-masjid? Kalau Bapak Ibu harus sadar lah, harus nerimo katanya harus lapang dada tadi. Saya terkadang begitu kalau melakukan kontra radikalisme dan diradikalisasi, bahkan terkadang masuk di LP itu Pak, orang-orang yang terpapar itu dia mengaku Pak. Biasanya selama ini pengajiannya seperti itu, ya gitu aja. Pertama. Lama-lama intoleran, ada rasa kebencian. Nggak tahu Pak, tiba-tiba saya juga ngebom itu, misalkan gitu. Kan naudzubillah Pak. Tiba-tiba saya terseret, ditangkap oleh Densus. Nah makanya tugas FKPT itu sebenarnya adalah menyelamatkan Pak. Supaya masyarakat tidak terjebak kepada tadi
tindakan yang inkonstitusional. Beda itu tidak apa-apa, tetapi harus ukhuwah lebih baik lagi, masjid, musola, pengajian. Dan ini semua untuk semua agama, bukan Islam saja. Cuma persoalannya sampean harus cerdas juga. Masyarakat kita itu mayoritas muslim. Kira-kira invisible hand itu kira-kira siapa? Misalnya harus cerdas juga. Maka ngobok-ngoboknya itu adalah terhadap yang mayoritas, Pak. Kalau ngobok kok minoritas diobok-obok. Tetapi terorisme dimanapun itu bisa terseret kepada dari sikap radikal, intoleran dan tadi, Pak, dengan pemicu agama. Faktor ikutannya banyak. Dan ujung-ujungnya biasanya itu adalah perut. Beda pendapat biasa, Pak. Tapi kalau beda pendapatan, wah, Masya Allah. Ya, Pak, Masya Allah itu. Loh kok sampean kok mau misalkan ya dikibuli ya, oleh ustadz-ustadz yang memasarkan produk bid'ah-bid'ah itu loh. Ini kan payah sekali. Kok sekali-sekali sampean membaca, tanya saja, Pak, kitabnya mana, Pak? Sampean kitab sana dibaca, kitab sini dibaca. Semisal ini saya contohkan. Tadi langsung saya buat ini supaya saya ingat ini. Membaca Al-Quran pada waktu tertentu diperbolehkan apa tidak? Kok maca Yasin, Qul huwallahu ahad. Nah, ternyata sampai harus ngecek kalau dibidah-bidahkan itu. Menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, dia seperti ini itu tidak masalah meskipun itu hadisnya dhaif. Sebabnya apa? Loh, sampean jangan kesusu dulu. Siapa namanya Syekh Hajar Al-Haytami itu pakar hadis dan dia ternyata ngerti gitu loh. Ada hadis dhaif, tapi ada hadis yang sahih yang membenarkan itu, makanya dibolehkan. Maka ada kitab juga namanya diperdukung oleh Imam Nawawi. Langsung saya kutip supaya tadi saya tidak hilang ingatan. Itu ada kitab khusus namanya Al-Ayat Wassuwar Al-Mutasabbah fi Auqatin Makhsusatin. Membaca Quran pada waktu-waktu tertentu, pada ini tertentu itu boleh, Pak. Lalu itu pakar hadis kok. Sampean sekarang malah percayanya pada ustadz-ustadz Google. Kitabnya cetha. Kalau sampean dikei kitab-kitab kok beda, cari kitab pembanding, kemudian dinarasikan. Piye akhlaknya ketika terjadi perbedaan atau khilafiyah, dahulukan akhlakul karimah daripada ideologi, apalagi baju warna sebagaimana dikatakan Kiai FKPT tadi. Bahwasanya Kanjeng Nabi di dalam hadis sahihnya juga menyatakan seperti itu. Ya, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendatangi Masjid Quba? Loh, Kanjeng Nabi itu selalu mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Padha wae kalau awake dhewe kepengin hari apa ya terserah, sak senenge dhewe. Kalau sampean pengen maca Jumat ya monggo, bakda subuh ya monggo. Kalau saya mesti rotib. Baca khiyib-khiyib itu bakda subuh, meskipun sing mburi ku terkadang ana yang maca khiyib gondok ya karepe, ngono misalnya kayak gitu. Urusanmu. Cuma persoalan sekarang ini, Masya Allah akhirnya menjadi masyarakat. Masyarakat kok dusrek itu loh, Pak. Bahkan ada yang kemarin itu apa? Membaca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman. Di Jawa Timur itu kan ditendang seperti itu tuh, Masya Allah itu. Itu artinya, Pak, radikal itu bisa menjadi intoleran. Nah, seperti ini eksklusif, ingin menang sendiri, itu yang harus dihindari. Berbeda itu tidak apa-apa. Sampai pengen apa terserah mawon. Pengen blangkon, pengen gowo upluk. Sampai yang penting hati sampean dan perilaku sampean tadi loh. Maksud saya gitu, bukan langsung mencap orang yang cingkrang itu teroris apa, ya itu malah tidak boleh. Tapi indikator-indikatornya itu, Pak. Pengen menang sendiri, eksklusif, mengkafir bid'ahkan orang lain. Ya. Bahkan ini sekarang hati-hati, ada namanya taqiyah. Ya, hasil pengamatan saya ada taqiyah. Ya.
Dulu misalkan ada sekelompok orang yang mengkafir bid'ahkan apa ini namanya itu bendera merah putih itu. Merah putih akhirnya kan diperintah oleh pemerintah itu harus memasang sebagai bentuk kecintaan terhadap itu. Itu ketika ada polisi, ada apa namanya yang itu dipasang, pulang dicopot kembali, Pak. Ya, ternyata takiyah-takiyah ini juga banyak. Ketika apa di hadapan banyak orang itu menjaga ukhuwah, pintar sekali ukhuwah yang dibicarakan. Tapi di belakang kamu harus nyerbu bahasa yang mendominasi harus dipegang masjid itu, musola itu harus itu babat habis misalkan sholawat itu. Nah itu apa seperti ini? Nah maksud saya janganlah seperti itu Bapak Ibu, boleh beda tetapi kita itu adalah saudara muslim, apalagi saudara Islam itu. Jangan kemudian saling mengkafir bid'ahkan. Wong Kanjeng Nabi pernah melakukan hal yang sama demikian. Menjaga merawat perbedaan tidak harus menjadi pertengkaran. Ya. Apalagi hanya beda tadi loh Pak Camat, coba loh. Tingkatan-tingkatan hadis goib seperti kemarin tadi malam itu kan penuh WA itu. Jangan mengamalkan ini. Kalau Bapak udah mau tak kasihnya. Saya masih punya rekaman itu semuanya. Doib ya Allah, yang mereka itu menikmati berdoa kepada Tuhan, Masya Allah, supaya diangkat penyakit corona ini. Sampai Pak Camat tadi malam juga WA itu mau pemantauan itu kan. Itu di desa saya juga melakukan tirakatan, ruatan, membaca Yasin, membaca doa. Apa nih yang salah kok sampai bid'ah kayak. Makanya tanyalah kepada orang-orang yang sampai kembali kepada rujukan muktabaroh. Jangan kepada ustadz-ustadz yang jelas ilmune, sanate dan sebagainya. Kalaupun toh jelas dia itu tamatan mana itu, dia visinya apa? Rahmatan lil alamin apa enggak? Kalau tidak berarti bukan ustadz beneran. Ya itu ustadz tunggangan, kepentingan. Kira-kira pingin memporak-porandakan NKRI. Itulah hasil penelitian FKTP, namanya reduksi kebudayaan. Dia pertama kali ingin menyasar melalui konflik dulu Pak. Wah nak kuat ya bahaya ini Indonesia. Indonesia ini KP ngono yang penting ngumpul loh. Ya memiliki kearifan lokal. Beda itu Pak, saling sangat menyayangi. Itu biasa. Apalagi di Wonolopo Mijen ini, mbah-mbah seneng kumpulan. Guyup itu. Jadi imam itu gantenan Pak. Monggo malah kadang rebutan. Maksudnya bukan rebutan itu, rebutan moh jadi imam maksudnya. Saya Pak, mboten. Kalau meskipun saya itu hafal Quran tapi kula niku muda. Kula niku mboten iku nak jan ora kebangetan banget. Itu karena tadi Pak, bita'atufin wa talattufin wa tawaddu'in. Itu namanya akhlak Islam. Ya ini malah jadi pengajian ini. Sebenarnya saya tidak mau ngisi tapi tadi ya ada pernyataan. Karena harus waspada juga. Dan terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak RT malah ya. Hati-hati Pak, jangan mau diseret kepada itu. Podo wae iku. Sing kemudian mengidentifikasi atau menyalahgunakan menjustifikasi ya, misalkan wah ini teroris apa. Jangan. Ya jangan, itu ada wilayahnya sendiri. Kalau sudah masuk teroris itu dari FKPT, BNPT, langsung BNPT langsung Densus Pak. Senyap langsung set. Nanti kemudian saya dikirimi, Mas, saya sudah nangkap ini. Ada beberapa kali. Kemarin Pak tanggal 14 Agustus itu 15 orang ditangkap. Ya di Samarang itu 3 orang termasuk perempuan. Masya Allah wes pokoknya. Lah itu wes tanggung jawab Densus yang punya itu Pak. Hati-hati seperti ini bukan berarti ini tak doi seperti ini sampai jangan enak-enak ngeser-ngeser itu. Itu kalau sudah masuk pada amaliyah itu ya tunggu saja kalau sampai ditangkap oleh Densus. Apalagi mau rencana meledakkan atau kebencian atau apa. Itu tanggung jawab yang berwajib ya. Kalau kita tanggung jawabnya itu merangkul semuanya.
Bahkan Bapak Ibu yang sudah menjadi teroris itu loh kita dekati. Mas, tobatlah Mas. Ayo sampai niku gue iman. Saya tuh sering melakukan terapi itu. Sampai tuh wong ganteng. Sampai tuh punya kekuatan luar biasa. Artinya kekuatan keterampilan itu, Pak. Ayo optimalkan, ayo kita membangun bangsa, membangun peradaban, saling toleran. Wes sampean mau melakukan amaliyah sampean rapopo. Tapi sampean tidak mengkafir bidahkan saya. Ya, biasa saja kita berteman, sampean ketemu di mana pada unsur-unsur kemanusiaan. Itulah namanya ukhuwah insaniyah. Meskipun berbeda itu rak apa-apa, Pak. Nah, makanya tolong ini karena ada pertanyaan yang menyinggung tentang FKPD dan BNPT, saya kasih sosialisasi bahwasanya tugas dan tanggung jawab kita itu adalah melakukan deteksi kontraradikalisme. Ya seperti ini melakukan kontra, misalkan ada orang saling ini kita dekati. Besok kita insya Allah di bulan September juga di giat media Pak. Itu juga ada kita undang itu. Bahkan besok itu ada monitoring dari BNPT ke Semarang. Besok Pak, besok kapan Mas? Sore ya? Sore itu dari pusat datang. Nanti biasanya juga tanya-tanya bagaimana kondisi Jawa Tengah ini. Bahkan terkadang saya itu agak malu juga ya. Konon katanya Jawa Tengah itu memang terbesar Pak. Reproduksi intelektual ke radikal dan teroris itu. Mohon waspada saja. Artinya tiba-tiba itu ya seperti itulah. Tapi hasil pengamatan saya kita masih punya orang-orang sepuh yang masih menjadi rujukan-rujukan intelektual. Masih punya para kiai yang bisa meluruskan mengenai itu. Para kiai kita itu kan unik Pak. Ya, bahkan terkadang dalil iki wis rasa dalil-dalil lah, sampai niku jangan termakan oleh dalil gitu. Dalil itu ono patokane. Ya, misalkan bukan seorang seorang mujtahid melakukan istihad, ya ciloko. Kabeh seperti tadi kok. Dalil itu walang tardo angkal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Nah, diantem ke Pak. Penting nak beda agama itu berarti ya kudu itu. Ya parah toh. Ya, aturan-aturan yang tidak datang dari Allah dikatakan itu setan, misalkan itu. Padahal dia terjebak sendiri. Mbek bojone wae wedi gitu. Mbek anake saatnya harus apa gitu kan termasuk transaksi itu. Ya itu namanya regulasi yang tidak disadari. Bahkan kalau sampean di kerja itu, di tempat-tempat kerja kan macam-macam ya sampean bisa dipecat itu. Itu namanya regulasi yang dibuat oleh manusia. Loh, bahkan di RT RW, Pak. Tulisan ngebut benjut itu. Iku apa kuwi? Ono nang Quran ono, Pak. Ngebut benjut ya ono, Pak. Lah itu kan kearifan lokal, regulasi yang dibuat kebersamaan bahwasanya hati-hati jangan ngebut-ngebutan di daerah sini. Kalau ndak waspada wae gitu kan. Kira-kira itu masyarakat kearifan bahasa-bahasa itu harus dimaklumi karena memang terkadang yang jengkelin banget naik mobil motor saya naik dewi dan sebagainya. Itu Pak yang bisa saya sampaikan dan saya tidak akan berlama-lama karena Pak Camat sudah siap-siap memberi al-ikhtitam. Semoga bermanfaat. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terakhir closing statement, kesimpulan dan juga penutupan rezeki pada sahabat Vision kami semua. Jadi dari beberapa bahasan tadi sangat menarik. Kemarin jilid 1 adalah merawat kebinekaan, sekarang transformasi, terus ini adalah menangkal hoax. Sebenarnya mungkin saya yakin kita semua pasti juga pernah kena hoax. Saya pun hoax itu bahasa jarang dengan hoax, biasanya kan kita nyebutnya hoax. Tidak hanya penjenengan, saya pun berkali-kali kena hoax. Seperti kalau Mas Asep, saya manggilnya Mas Asep tadi di WA SMP
temannya yang tidak pernah tiba-tiba dalil. Kalau saya teman SMA dulu, waktu saya SMA dia itu orangnya gemuk, jerawatan, tiba-tiba di grup anu kok dia sekarang langsing, cantik, mulus. Wah, itu saya kena hoax, itu apa namanya? HP jahat ya, HP jahat. HP jahat itu juga terjadi kepada saya gitu. Dan saya yakin juga teman yang lain-lain gitu. Tapi mohon maaf kok ini kan hanya bercanda. Kemudian apa namanya? Saya bisa menyimpulkan bahwa dari pembahasan 3 narasumber tadi yang semuanya menurut saya sangat berbobot, kami bisa merangkum bahwa menangkal hoax itu bisa dengan beberapa hal. Yang pertama tentunya yang paling utama adalah perkuat dari keluarga kita sendiri, dari diri kita sendiri, yaitu dengan memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Sehingga itu yang sangat utama. Terus memupuk sifat-sifat baik seperti paparannya Ustadz Sukendar tadi, bahwa sifat suudzon itu dihilangkan, kita harus selalu berhusnudzon, kemudian tebar salam, kemudian saling silaturahim, munajat kepada Allah. Dan yang penting lagi, hoax itu bisa hilang di lingkungan kita apabila kita, bahasa saya ada sering-sering dolan. Dolan ini bukan terus dolan kita mayang atau yang tidak bermanfaat, tapi dolan silaturahim gitu. Silaturahim, insya Allah isu-isu hoax itu pasti akan terkikis dengan sendirinya. Kenapa? Dengan sering-sering kita dolannya semakin jauh, berarti akan semakin luas wawasan kita, sehingga apabila kita diracuni oleh hal-hal yang sifatnya hoax atau menipu, itu insya Allah akan terkikis dengan sendirinya. Termasuk seperti yang disampaikan dari Prof. Samsul tadi, bahwa kearifan lokal itu sangat bermanfaat juga dalam menangkal hoax. Seperti apa kearifan lokal itu? Seperti tradisi-tradisi di Micin ini kan masih sangat kuat nih. Misalkan pengajian rutin baik di mushola masjid atau di rumah-rumah. Kemudian tradisinya nyadran itu masih sering sangat kuat. Di situ kan berkumpul orang banyak. Insya Allah, kenapa Indonesia tidak bisa dibuat seperti Syria? Ya karena kita masih sering mengadakan seperti itu. Sering ngumpul-ngumpul, sehingga misalkan orang sing mbujui, begitu kumpul kancane sing liyan ora bener kuwi, sing bener ngene. Lah itulah salah satu sharing atau saling saling tanya jawab di masyarakat yang secara tidak langsung kita tidak tahu, tapi itu sangat manjur untuk menangkal isu-isu hoax. Terus kemudian pertemuan rutin bapak-bapak di RT RW itu, termasuk peran Babinsa Babin Kamtipmas juga sangat penting. Dan di sini kemarin sempat ada isu itu mau dihilangkan, jangan ada itu, kan sempat ada. Ya karena salah satu penangkalnya ya mereka beliau-beliau inilah, makanya kita sangat berterima kasih karena dari kepolisian, dari Kodim, dari TNI itu masih ada peran Babinsa Babin Kamtipmas. Kemudian kita juga ada pertemuan rutin namanya forum RT Pak Prof. Samsul yang rutin dilakukan, itu juga salah satu pencegahan. Kemudian ini saya contohkan sendiri di tempat keluarga saya, anak-anak saya. Kemarin tadi malam istri saya kan ngobrol-ngobrol sama saya. Anak saya tuh tiba-tiba tanya, "Mah, ini kelas 5, naik kelas 6 SD. Kebetulan mungkin sama anak saya juga di Nasima, Mas. Tanyanya gini, "Wah, pengertian nafsu birahi itu apa toh?" Wah, itu Kak, bener ini. Saya sungguh. Nah, kan itu adalah termasuk peran aktif orang tua untuk mengontrol perilaku anak kita selama di rumah. Sekolahan itu kan hanya sekian persen, yang paling banyak adalah tentunya orang tua. Itu bisa diberi penjelasan yang sesuai dengan porsinya itu, tapi jangan terus kuwi pengertiannya ngomong dewasa, itu malah anak nanti jadi penasaran. Tapi kalau diberi penjelasan yang sesuai porsinya, insya Allah anak pun akan tahu dan tidak menyimpang. Kemudian termasuk perilaku ini saya terapkan di anak saya. Kan memang selama pandemi kan mereka mau nggak mau seperti tadi main laptop itu kebanyakan tentunya main game,
buka laptop kebanyakan main game. Anak saya pun saya beri tanggung jawab minimal 1 bulan 1 kali membuat karya apa terserah, mau buat YouTube, mau buat streaming. Jadi kami silahkan untuk main YouTube atau main game, tapi dia harus juga membuat suatu hasil karya yang terserah mau itu bagus tidak, sehingga ada sisi pembanding, ada sisi bahwa kalau anak main game itu juga bermanfaat, tidak hanya cuma sekedar main game, tapi mungkin bisa membuat dia berkreasi yang menghasilkan nilai positif. Kemudian ini sekaligus saya menginformasikan untuk pemerintah Kota Semarang dalam hal sekolah selama masa daring. Ini Pemkot, Pak Wali, Bu Wakil Wali Kota sudah statement di media bahwa anak-anak akan diberi kuota secara gratis untuk belajar secara daring, sehingga harapannya selama daring ini anak-anak yang terutama di orang tuanya yang kena dampak COVID, dampak ekonomi itu tidak berpengaruh, sehingga anak-anak bisa tetap belajar di rumah. Karena memang di desa-desa kami melihat kok laptop, HP aja masih banyak yang tidak punya. Tapi insya Allah dengan program pemerintah ini paling tidak membantu, sehingga seperti tadi menanggal Ahok, salah satunya gampang punya kuota. Nah ini kuota dari pemerintah insya Allah diberikan gratis melalui sekolah lagi, karena dana BOS itu sudah diperbolehkan, sudah ada acuan untuk bisa digunakan untuk pembelian kuota. Makatan dari saya sangat berterima kasih karena Kecamatan Mijen bisa bekerjasama dengan FKPT menyelenggarakan seminar yang sangat bermanfaat, sehingga kedepannya ini bisa tetap sinergi berjalan secara kesinambungan. Pak Kiai, Pak Ustadz, saya matur nuwun atas kerawuhan panjenengan semua, juga matur nuwun atas kerawuhan dari narasumber baik Prof Samsul, Ustadz Sukendang, Mas Asep dan Mas Akhiat ya. Pak Suryan, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, dengan mengucap bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, kita akhiri pada